yaitu manusia kalian Tuhan. Karena itulah sesat pikir ya, sesat pikir dari teman-teman Olim ya. Manusia dituhankan. Mana ada manusia dituhankan? Memang Yesus Kristus sudah Tuhan dari sononya gitu ya, sudah Tuhan dari sononya. Yang sesat pikir adalah orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu cuma manusia doang gitu. Ya kan? Yang membedakan keyakinanmu dengan keyakinanku. Jadi kau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, menjadi jalan keselamatanmu, silakan monggo. Jangan bilang-bilang sama aku itu nggak laku sama aku. Karena justru kalau aku menuhankan Yesus, hidupku akan binasa. Itu keyakinan aku. Dalilnya dari Bible, dari Alkitab kalian itu juga kan. Kalian cerita tentang Yesus, ya dalilnya Alkitab lah. Sera ayat-ayat di dalam Bible itu yang mengatakan perjanjian baru lah khususnya ya kan, karena soal Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Bersera, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, tentang konsep ketuhanan Yesus ya, kita akan tampilkan sebuah video dari seorang murtadin Noverina Solihin, dan lalu kita akan komparasikan dengan sebuah video juga dari seorang mu'alaf yaitu Kak Danes. Nah, bagaimanakah yang dikatakan oleh murtadin Noverina Solihin? Sebelum kita tampilkan tanggapan atau komparasi melalui video dari Kak Danes, mari kita simak terlebih dahulu video dari Noverina Solihin. Yaitu manusia kalian Tuhan. Karena itulah sesat pikir ya, sesat pikir dari teman-teman Olim ya. Manusia dituhankan. Mana ada manusia dituhankan? Memang Yesus Kristus sudah Tuhan dari sononya gitu ya, sudah Tuhan dari sononya. Yang sesat pikir adalah orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu cuma manusia doang gitu. Ya kan? Kita bisa baca ya. Yesaya 9 ya, mulai dari ayat 5. Ini adalah nubuatan ya untuk Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Oke. Ini Yesaya 9. Judul perikopnya adalah kelahiran Raja Damai. Nah, siapa Raja Damai itu? Ya Yesus Kristus. Ya, jadi judulnya adalah kelahiran Raja Damai. Ini sudah ditulis oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Raja Damai itu, yaitu sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dengarkan ini baik-baik ya teman-teman muslim, karena ini tidak akan pernah Anda dengar dari ustadz-ustadz Anda yang getol membahas kekristenan ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Wow, telah. Oh, kok telah? Berarti bukan Yesus dong. Dia kan belum lahir. Teman-teman, ini nubuatan ya. Kalau nubuatan itu ditulisnya seolah-olah sudah terjadi, itu namanya nubuatan. Ya, dinubuatkan seolah sudah terjadi tapi belum terjadi gitu. Ya. Nah, ketika nanti digenapi, nah disitulah dia terjadinya. Nanti kata telah juga di sana. Nanti kita lihat penggenapannya ya di Perjanjian Baru. Ketika Yesus Kristus lahir, ayat ini digenapi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, baik nubuatan maupun penggenapannya ya. Nubuatannya di Yesaya 9 ayat 5 ya, dan penggenapannya ada di Lukas 2 ya, ayat 11. Dua-duanya mengatakan bahwa itu adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Ya, Tuhan, Sang Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi mau bagaimanapun orang ingin menyangkali ketuhanan Yesus, sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa lagi. Begitu. Mau jungkir balik menyangkali ketuhanan Yesus, tidak bisa lagi. Dua ayat yang ditampilkan oleh murtadin Noverina Solihin itu ya. Ayat yang pertama di dalam Yesaya tadi ada kata telah lahir, tetapi dikatakan di situ belum lahir. Nah, membedakan telah lahir terus disanggah sendiri oleh murtadin Noverina Solihin ini, katanya belum lahir. Nah, di situ saja sudah bingung kok mau memakai dasar ayat itu untuk mendukung ketuhanan Yesus. Lagian ketika itu dikatakan adalah nubuatan. Nubuatan itu ditujukan untuk Yesus. Lantas siapa yang menubuatkan?
dikatakan adalah Nabi Yesaya sejak 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, pertanyaannya, selama 700 tahun sebelum kelahiran Yesus itu Kristen menuhankan siapa? Nah, jadi ketampol memakai ayat Bible yang dikutip oleh Murtadin Novirna Solihin ini sendiri ya. Yang jelas ketika dia mengatakan telah lahir, tetapi disanggah sendiri katanya belum lahir, nanti digenapi di perjanjian baru, yaitu di dalam Lukas ini ya. Lagian kenapa juga Tuhan dilahirkan? Nah, ini sungguh-sungguh sangat tidak masuk akal. Jadi asumsi dari Murtadin tersebut hanyalah sebagai bentuk hibur diri ketika sudah tidak ada lagi ayat-ayat yang mendukung tentang ketuhanan Yesus, yang mana di dalam Bible kepunyaan Murtadin Novirna Solihin ini banyak sekali bertebaran ayat-ayat berupa pengakuan jujur dari Yesus langsung yang ngaku hanyalah seorang utusan. Tetapi bagaimanapun juga itulah ya asumsi dari seorang Murtadin yang justru di mana dia blunder ketika menampilkan atau mengutip dalil ayat Bible-nya sendiri. Dan lantas kita akan komparasikan sebuah argumentasi memakai dalil Alkitabiah yang ditunjukkan oleh Mu'alaf Danes ini ya, membahas tentang ketuhanan Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan menurut dalil di dalam Bible? Oke, mari kita simak video dari Mu'alaf Danes. Jadi ini hal yang sangat krusial, yang nomor sangat penting ini yang membedakan keyakinanmu dengan keyakinanku. Jadi kau percaya bahwa Yesus itu Tuhan menjadi jalan keselamatanmu, silakan monggo. Jangan bilang-bilang sama aku itu nggak laku sama aku. Karena justru kalau aku menuhankan Yesus, hidupku akan binasa. Itu keyakinan aku. Dalilnya dari Bible, dari Alkitab kalian itu juga kan. Kalian cerita tentang Yesus, ya dalilnya Alkitab lah. Bersera ayat-ayat di dalam Bible itu yang mengatakan perjanjian baru lah khususnya ya kan, karena soal Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Bersera, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya teman-teman, sebetulnya memakai satu ayat ini saja, kalau Murtadin Novirna Solihin dan juga orang Kristen itu mau mempergunakan logika dan akal sehatnya, pasti sudah mengetahui bahwa Yesus ini ternyata ngaku sebagai seorang utusan. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Yesus mengakui bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Dan Yesus jujur mengakui bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan Allah. Sudah sangat jelas, dengan satu ayat ini saja mampu untuk menskakmat asumsi dan kumur-kumur dari Murtadin Novirna Solihin. Itu udah pernah di pitiku, banyak udah ayat-ayat di pitiku ya kan, bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, tapi melalui Bapaknya gitu-gitu ya kan. Kemudian ada satu surat tulisan Yohanes, di Yohanes 17, itu hanya 26 ayat coy. Tapi 6 kali di satu pasal ini, 6 kali Yesus mengatakan bahwa dirinya utusan. Ada juga itu di video yang sebelumnya. Satu ayat lagi yang ditunjukkan oleh Kak Danes ya, untuk menampol asumsi dari Novirna Solihin tersebut, ada di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada 2 poin yang bisa saya tangkap melalui ayat ini ya. Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Poin yang kedua, Yesus mengaku di kalimat terakhir ya, Yesus mengaku hanyalah utusan. Sangat jelas sekali 2 ayat mampu menskakmat, menampol asumsi dan kumur-kumur dari Murtadin Novirna Solihin. Hah? Kurang jelas apa itu? Masih Tuhan kah dia? Udah ngomong seperti itu? Cek ya, cek. Aku nggak bohong loh weh. Kalian yang non Islam, yang Islam pun boleh dicek. Matius 20 ayat 20. Begitu kisahnya. Jadi aku sangat kuat keimananku bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Beliau hanya utusan Tuhan. Aku percaya itu. Aku mencintainya sebagai nabi.
Jadi udahlah ya Nomboru, udahlah kalian semua, gak usah kalian recoki keyakinan aku. Begini, ini Tuhan, ini Tuhanmu gitu loh. Itu intinya, Tuhanku, Tuhanku. Nah, karena kalau ku balas kalian terkaing-kaing selalu gitu. Tapi aku menjelaskan dengan data loh. Masuk kan? Udahlah ya, sehat-sehat lah dirimu. Thank you. Ya teman-teman, itulah tadi ya sebuah asumsi dan kumur-kumur dari seorang murtadin yaitu Noverina Solihin. Diskakmat memakai argumen berdasarkan dalil Alkitabiah oleh Mu'allaf Danesa. Nah, terbukti siapakah yang lebih berkualitas, apakah murtadin ataukah mu'allaf? Sebagai ayat pamungkas, kita akan tampilkan agar dihafalkan oleh murtadin Noverina Solihin. Kita akan bacakan Matius 21 nomor 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.